Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahami dengan NIM 210206059. Di sini saya akan menjelaskan sekaitan dengan pamflet yang pernah saya posting di Instagram guna untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah perencanaan pendidikan. Adapun yang akan saya bahas yaitu perencanaan pendidikan, kemudian sejarah perencanaan pendidikan, yang ketiga ada prinsip-prinsip perencanaan dalam pendidikan, yang keempat ada teori-teori perencanaan pendidikan, dan yang kelima ada fungsi perencanaan pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk kepada perencanaan pendidikan. Nah, apa sih itu perencanaan? Nah, perencanaan ini adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kemudian, apa sih perencanaan pendidikan ini? Nah, perencanaan pendidikan ini merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara. Nah, adapun unsur perencanaan pendidikan, yang pertama itu ada unsur kualitatif, dan yang kedua ada unsur kuantitatif, ketiga unsur fleksibilitas, dan yang keempat ada unsur efisiensi. Nah, adapun prinsip-prinsip pendidikan yang pertama itu ada interdisipliner, fleksibel, objektif, rasional, tidak dimulai dari nol, tetapi dari apa yang dimiliki. Kemudian ada sejarah perencanaan pendidikan. Nah, sejarah perencanaan pendidikan yaitu sejak zaman kuno. Para ahli filsafat dan pendidikan memiliki gagasan perencanaan pendidikan yang bersifat murni, spekulatif, serta mengemukakan dalam konstitusi demonomianya yang menunjukkan kepada orang-orang Athena bagaimana orang-orang Sparta pada 2500 tahun lalu merencanakan pendidikannya yang disesuaikan dengan tujuan militer, sosial, ekonomi mereka. Nah, kemudian setelah Perang Dunia I, ini pada tahun 1923, Rusia dalam rencana pembangunan 5 tahun merupakan negara pertama yang menerapkan konsep perencanaan pendidikan, dan yang kemudian diikuti oleh Prancis pada tahun 1909, yang kemudian Amerika Serikat pada tahun 1933, dan Swiss pada tahun 1941, dan Puerto Rico pada tahun 1942. Kemudian setelah Perang Dunia II, muncul pergolakan sosial dan ledakan penduduk, sementara sumber daya semakin mahal, dan langkah akibatnya beberapa negara di Eropa memandang bahwa perencanaan pendidikan ini sangatlah penting, mengingat keterbatasan sumber daya tadi. Sejak itu Inggris pada tahun 1944 melakukan wajib belajar di 148 daerah, dan para pejabat daerahnya diminta untuk menyiapkan perencanaan pendidikan. Nah, yang kemudian itu ada prinsip-prinsip perencanaan dalam pendidikan. Yang pertama itu ada prinsip ikhlas, di mana proses pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran yang melibatkan pendidikan dan peserta didik secara langsung. Oleh karenanya, seorang pendidik adalah penanggung jawab dan pemegang amanah bagi peserta didik. Kemudian yang kedua itu ada prinsip fleksibel atau maran, di mana prinsip fleksibelnya itu bersifat lentur, dinamis, dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Hal ini penting karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik adalah menyiapkan siswa untuk mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan beragam tantangan kehidupan terkini. Dan yang ketiga itu ada prinsip efisien,
Demikian pula dengan sebuah perencanaan pendidikan yang membutuhkan biaya yang besar, tentunya dalam hal penggunaan anggaran sangat dituntut untuk memperlakukan esensi yang tinggi agar anggaran dapat dipergunakan secara tepat tanpa adanya pengeluaran biaya yang sia-sia. Yang keempat itu ada prinsip keberlanjutan atau continue. Proses pendidikan membutuhkan waktu yang panjang, oleh karenanya prinsip berkelanjutan atau berkesinambungan adalah sangat dibutuhkan. Kemudian yang kelima itu ada prinsip pertanggungjawaban menyeluruh dunia dan akhirat. Terhitung sejak seorang anak manusia mencapai umur akil atau balik, maka segala amal perbuatannya di dunia menjadi tanggung jawabnya sendiri di akhirat kelak. Oleh karenanya, setiap manusia harus memperhatikan amal perbuatannya di dunia yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kemudian ada teori dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama itu ada teori sinoptik. Teori ini disebut juga sebagai sistem planning rasional atau sistem approach rasional konferensi. Planning itu menggunakan model berpikir sistem dalam perencanaan, sehingga objek perencanaan dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat dengan suatu tujuan yang disebut visi. Dan yang kedua ada teori instrumental, di mana teori instrumental ini didasarkan pada kemampuan institusi dan kinerja personalnya, bersifat desentralisasi dan tidak cocok untuk jangka panjang. Jadi perencanaan ini menekankan perencanaan dalam jangka waktu pendek saja. Yang dimaksud dengan desentralisasi pada teori ini adalah si perencana dalam merencanakan objek tertentu dalam lembaga pendidikan selalu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan. Kemudian yang ketiga itu ada teori transaktif, di mana teori transaktif ini menekankan pada harkat individu yang menjelang tinggi kepentingan pribadi dan bersifat desentralisasi. Suatu desentralisasi yang transaktif yaitu berkembang dari individu ke individu secara keseluruhan. Ini berarti penganutnya juga menekankan pengembangan individu dalam kemampuan mengadakan perencanaan. Yang keempat itu ada teori advokasi, di mana teori advokasi ini menekankan hal-hal yang bersifat perbedaan individu dan daerah diabaikan. Dasar perencanaan tidak bertitik tolak dari pengamatan secara empiris, tetapi atas dasar argumentasi yang rasional. Dan yang terakhir itu ada teori sitar, di mana teori sitar ini merupakan gabungan kelima dari teori di atas. Yaitu teori ini menggabungkan kelebihan dari teori di atas sehingga lebih lengkap. Selanjutnya itu ada fungsi perencanaan pendidikan. Nah, fungsi perencanaan pendidikan yang pertama itu sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan ke area yang lebih baik. Ketiga itu sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan. Yang keempat itu sebagai alat pengendalian pelaksanaan pembangunan. Dan yang kelima itu sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan. Dan yang keenam itu sebagai sarana untuk memperjelas visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan. Mungkin itu saja penjelasan kaitan dari pamflet yang saya upload di Instagram. Adapun alasan saya mengambil daripada teori ini adalah karena di dalamnya itu terdapat kata-kata yang mudah saya pahami. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.